Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Asbabun Nuzul. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Jihan Nabila. Yang kedua ada Miftah Nabila. Yang ketiga ada Adilatul Bilqis Anida. Selanjutnya, langsung saja kami akan mempresentasikan materi tentang Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul memiliki arti dari dua kata, yaitu asbab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab, sedang kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Sedangkan pengertian dari Asbabun Nuzul sendiri adalah sebab dari turunnya sebuah ayat Al-Quran yang diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Secara umum, para ulama berpendapat bahwa berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat suci Al-Quran. Maka dari itu, asbab an-nuzul dapat diartikan kabar atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat, atau juga sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu atau pada peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Bisa diartikan asbabun nuzul merupakan penjelasan atau penafsiran rangka dalam menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari setiap peristiwa, tetapi penjelasan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada yang merupakan semua ayat Al-Quran, dan sebagian berpendapat hanya beberapa ayat Al-Quran. Maka dari itu, sebagian para ulama memiliki pembelajaran khusus dalam bidang ini, sehingga apa yang terjadi dalam pemahaman tentang Asbabun Nuzul bisa mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Selanjutnya yaitu fungsi Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama ada mengetahui hikmah dalam syariah Islam, yaitu maksudnya bagi orang yang beriman akan bertambah imannya dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berdampak positif bagi orang yang beriman setelah mendapatkan keistimewaan dan kemaslahatan dari nilai-nilai Islam. Maka dari itu sebab diturunkannya Al-Quran. Sedangkan kafir akan mendapatkan hikmah-hikmah yang mendorongnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan timbul rasa insaf atau sadar akan apa yang sudah dilakukan sebelum mengetahui dan memahami apa peristiwa yang sudah terjadi yang bersangkutan dengan ayat-ayat Asbabun Nuzul. Yang kedua yaitu dapat mengkhususkan atau tashih hukum terbatas pada sebab atas turunnya Al-Quran. Maksudnya yaitu bahwasannya ungkapan atau penafsiran dalam ayat Al-Quran itu didasarkan atas kekhususan sebab. Yang ketiga yaitu membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Maksudnya yaitu menunjukkan jalan yang terbaik untuk lebih memahami dan menjelaskan tentang makna terhadap ayat Al-Quran, memperlihatkan makna yang tersirat dalam setiap peristiwa yang terjadi ketika penurunan ayat Al-Quran. Karena itu, tidak dapat menafsirkan ayat yang akan ditafsir tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Yang keempat yaitu mengetahui kepada siapa periwayat ayat itu diturunkan. Sebab nuzul menerangkan kepada siapa ayat itu ditujukan, sehingga serta-merta dapat ditujukan kepada orang lain. Yang kelima yaitu membebaskan dari segala tuduhan. Mengetahui diturunkannya ayat tersebut kepada orang yang telah mengalami peristiwa yang telah terjadi, sehingga tidak ada keraguan yang mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah. Yang keenam yaitu memudahkan dalam menghafal dan memahami suatu ayat Al-Quran. Memudahkan untuk memahami dan memantapkan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilatul Bilqis Anida. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi asbabun nuzul. Klasifikasi asbabun nuzul merupakan pembahasan sebuah peristiwa, kejadian, atau sebab turunnya ayat Al-Quran. Turunnya ayat Al-Quran
bisa terjadi dalam keadaan yang berbeda dan peristiwa yang berbeda. Turunnya Al-Quran juga bisa berbentuk dalam sebuah peristiwa dan pertanyaan. Berikut pembahasan asbabun nuzul yang diturunkan pada surah Ali Imran ayat 100. Peristiwa berupa pertengkaran atau persengketaan seperti perselisihan berkecamuk yang terjadi antara segolongan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Perselisihan itu timbul dari hasil adu domba yang disulutkan oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka berteriak dengan mengatakan senjata-senjata. Peristiwa tersebut melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 100. Kemudian peristiwa yang diturunkan pada surah An-Nisa ayat 53. Peristiwa berupa kesalahan, peristiwa seperti seseorang yang mengimami sholat sedang dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surah Al-Kafirun. Surah yang dimaksud membaca surah Al-Kafirun ayat 2 yang dibacanya tanpa membaca atau mengucapkan huruf la pada awal peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut melatar belakangi turunnya surah An-Nisa ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitaba yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 53. Kemudian peristiwa yang terjadi pada surah Al-Baqarah ayat 125. Peristiwa berupa hasrat, cita-cita atau keinginan seperti kesesuaian atau muwafaqat. Hasrat dan keinginan Umar bin Khattab dengan ketentuan-ketentuan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan-harapan dan keinginan Umar yang dimaksud adalah pertanyaannya yang mengatakan, aku sepakat dengan Tuhanku adalah 3 hal, yaitu yang pertama, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat? Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min maqamin Ibrahim musalla, yang artinya, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Pertanyaan yang kedua, yaitu Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu masuk kepada mereka itu orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Maka bagaimana kalau sekiranya engkau memerintahkan mereka untuk memakai hijab? Maka turunlah firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadirin.
إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu atau menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu atau menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi. Maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Kemudian pertanyaan yang ketiga, istri-istri Rasulullah mengarumoninya karena kecemburuan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkum. Maka turunlah ayat yang serupa dengan itu yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Tahrim ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Shadaqallahul adzim, yang artinya, jika Nabi menceritakan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Quran Surah At-Tahrim ayat 5. Itulah penjelasan tentang klasifikasi asbabun nuzul atau pembahasan peristiwa yang terjadi pada turunnya ayat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nabilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat asbabun nuzul. Pemahaman asbabun nuzul akan sangat membantu dalam konteks memahami turunnya ayat. Adapun kesalahan atau kekeliruan yang semakin besar jika tidak memahami atau mengabaikan riwayat asbabun nuzul. Riwayat asbabun nuzul sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sahih, tegas dan jelas. Riwayat yang dimana mengemukakan bahwa suatu atau sebuah turunnya ayat Al-Quran tersebut tegas yang mendahului dengan kata pendahuluan sebab turunnya ayat tersebut. Kejadian peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Seumpama seorang perawi mengatakan sebab nuzul ayat ini begini dan menggunakan kata fatakibiyah yang dikira-kira bermakna maka, yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkai dengan turunnya ayat sesudah menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Seperti dalam sebuah pernyataan tegas berkaitan dengan turunnya suatu ayat ialah yang diriwayatkan Ibnu Jarir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had dan binatang-binatang qalaid
dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, dan apabila kamu menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjid Al-Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu ke dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan yang kedua, muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Riwayat yang dimana belum dipastikan sebab asbabun nuzulnya karena masih terdapat sebuah keraguan, seperti dalam ungkapan Nazalat hadihil ayah fi Qaddah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahsib hadihil ayah nazalat fil Qaddah. Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal begini. Turunnya suatu ayat tersebut seperti yang diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim pada surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 223, yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu di bagaimana kamu berkehendaki, dan kerjakan amal baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.